Faisal misalnya deh ini calonnya deh. chattingan sama Boa. Terus kita ketemu. Kamu ngajakin ya udah ayo ke rumah Ini di kamu depan aja. rumah. Terus kamu ngapain? Iya ngapain sama aku? Assalamualaikum. Assalamualaikum Habis apa? assalamualaikum apa? Assalamualaikum ngapain? Assalamualaikum. Madu. Itu saya madu kan. Kenapa orang selingkuh in the beginning di awal? In the kan? beginning apa? Di awal. Jadi makanya di make sure dulu. Iya. Jadi kenapa orang In the beginning. Ini the beginning. Beginning. Tempat mana yang cocok untuk first date dan kenapa menurutmu? Menurut Mas Faisal. Rumahnya. Dan kenapa rumah? Ya biar dia ngerasa aman aja, jadi nggak ada perasaan dia mau dibawa kemana. Gitu sih. Ya. Mana? Tepat nggak ini Coach Anes? gentleman loh? Respect. Berarti kalau gentleman. Hoi. Aku hantu. Iya. Hoi. Pergi kau hantu. Masa ngusirnya gitu? Ini bisa ngulangin kata-kata nih bawah dia. Coba. Ih grenyek. Ada yang lebih jernih biasanya. Boah. Nggak mau. Boah. Boah. Monyet. Coba Boah ngomong. Boah aja yang ngomong. Coba. Bang Hibji. Kantong. Coba sekali lagi. Wow. Error. Langsung error dia. Takut. Takut lah. Masa nggak takut? Gimana nih hari ini katanya ada yang mau? Iya, ada kita hari ini. interview lagi? Pak Hibji hari ini Mau ada yang kerja. mau kerja. Insya Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. CV-nya. Iya CV. Oh, iya. Silakan duduk dulu. Silakan duduk. Oh iya Pak. Saya HR. di tengah. Saya HR Iya. ya. Di tengah. Ini HR-nya. Interview Ini di tengah saya. Iya. Iya, Oh bener ya? bener. Oh ya udah deh. Emang kalau dari harusnya seperti apa ya? Seperti apa? Jangan di tengah atuh, harusnya harus- depan-depanan biar bisa tatap mata, lihat gestur gitu. Tapi nggak apa-apa dah Pak, berarti biar saya lolos. Oke, kalau gitu saya begini aja. Terlalu nutupin kamera. Jangan atuh Pak. Terlalu nutupin kamera. Bener-bener. Ini lamaran Ibu. Lamaran. Biodatanya ya? Oke, saya akan kasihkan ke HRP ini Pak. Bukan satu mobil. Mobil ya? Oke, Iya. untuk namanya Anes betul? Betul. Betul ya berarti. Tempat dan tanggal lahir itu 22 Oktober 1991 ya berarti ya? Alhamdulillah. Iya, oke, berarti ini tempatnya di Libra. Di Libra, betul di Libra. Bukan Mas, Libra itu zodiak Pak. Oh, zodiak. Zodiak. Daerah mana itu? Zodiak. Ada Bali Belas Sonohan. Ada klub kan zodiak ada tuh ya. Jenis kelamin oh udah pasti ya perempuan. Iya. Udah Nggak kelihatan perlu, ya? kalau yang tadi kan perlu tuh. Kalau Oh, yang iya, orang iya, tadi. iya, iya, iya. Oke. Mafor. Ya. Iya. Boleh diceritain ini skillnya apa aja kamu? Ngomongin cinta. Oke. Menarik. Menarik. Punya suami. Oh, punya suami skill ya. punya Oh, karena suami itu skill. susah banget ya. Susah kan Pak ya? Susah. Bener, real. Berumah tangga kan susah ya Berumah Pak ya? tangga susah, terus apa lagi? Sama terakhir mau ngomongin ini sebagai matchmaker mau ngasih tips gimana cari pasangan. Oh, kamu matchmaker. Oh, berarti kamu Matchmaker ada tahu nggak Pak? matchmaker masa nggak tahu. Match. Match artinya matchin. Bukan dong. Asin Enak dong jadi. Iya, gurih dong. Match itu perjodohan ya? Iya, betul. Wah, menarik nih. Ya udah deh kalau gitu. Ayo kita ngobrol deh kalau gitu deh. Ayo. Di sini kan? Iya. Ayo dah. Nanti langsung keterima. Oke. Oke, selamat datang di kantor Iya. TKS. Makasih. Ya. Alhamdulillah. Keterima Ibu. Oh, ini berarti Kak Anis saya sering ngeliat ini, berarti ini boleh disimpan dulu. Sering ngeliat ini viral Di mana di tuh? TikTok, sering lewat di Di mana lagi tuh? Twitter ada nggak? Enggak ada. Oh, nggak ada, berarti itu saya. Saya ngeliat konten saya sendiri berarti. Kak Anis ya. Kak Anis itu berarti punya basic ini juga ya, HR juga ya berarti ya? Betul. HR 10 tahun. Aduh. Pantes tadi benerin. Makanya saya bingung pas saya kok di tengah gitu. Oh, harusnya kalau HR itu hadap-hadapan gini. Betul. Oh. Biar bisa lihat body language-nya. Tapi emang gitu. kalau interview kerja itu berdiri bukannya duduk. Ya duduk makanya adep-adepan. Tapi biar bisa lihat gitu kan matanya gimana. Kan gestur kan nggak harus sampai berdiri. Kayak gini, kamu nervous apa enggak? Oh, kalau gitu. nervous Getar-getar nggak tangannya gitu. Kalau gini-gini apa? Nervous. Iya, oh iya. Ya.
Ini karyawan satu. Berarti salah dong kalau misalnya kita interview cuma via telepon gitu, nggak boleh dong berarti. Iya, di depan mah nggak apa-apa, tapi nanti terakhir harus ditemuin. Oh gitu. Nah, kalau kerjaan remote kan itu kerjaannya nggak usah Ya ini. gampang tuh, remote. Bukan. Maksudnya kan kerjaan yang kayak di luar negeri gitu, itu interviewnya apa gimana? Iya Kalau bisa, tapi bisa? tergantung pekerjaannya apa. Kalau misalnya pekerjaannya terutama di hospitality atau di service gitu kan, berarti kan harus lihat nih orangnya attitude-nya gimana. Nah itu harus ketemu langsung. Kalau kerjaannya IT mah nggak mandi juga nggak apa-apa gitu kan. Jadi nggak, ya udah, it's okay, ada interviewnya online. Yang penting skillnya ya. Betul, yang kalau penting itu skillnya. ya. Kalau di kantor juga kan soalnya butuh tuh ya dia gimana bersosialisasinya gitu kan. Termasuk juga kalau di kantor tuh suka ada yang cinta-cintaan Iya, gitu tuh. dan- Bener. Ini chinlock. Chinlock. Itu Iya. biasanya bisa kebaca Chinlock yang juga. enak gitu kan? Itu Itu Ibu mulai kena virus kantor ibu. Alhamdulillah. Oke, boleh Pak dilanjut Pak? Iya, itu bisa kebaca nggak sih dari interview gitu? Nih orang pasti bakal cinlok nih di kantor. Iya, sama gitu, gua. gitu. Berarti dia hanya dong, HR-nya yang pengen berarti. Tapi gue punya loh teman HR akhirnya pacaran sama orang yang direkrut sama dia. Oh Dan iya? nikah habis itu. Oh, ini cinta pandangan pertama ya. Iya, cinta lagi interview. Tapi dianya ininya punya ini nggak punya pasangan nggak, masing-masing punya pasangan? Enggak, sama-sama single. Jadi makanya abis itu masuk, udah pacaran, abis itu nikah sampai sekarang. Wih, kebuang lamar kerja aja ya. Nggak bisa gitu maksudnya. Niatnya ya pengen kerja, bukan cari jodoh. Tapi ini dikutip dari kompas.com, dari Life Career. Aso, Karen. Menurut penelitian SHRM, Apa tuh SHRM? ini semua hatiku rasanya mencintaimu. 2022, SHRM 2022 menyebut. Males ini ada orang ini. Ini ada orang ini males saya. Menurut SHRM 2022 menyebutkan kalau 77% ya, karyawan itu pernah menjalin asmara di kantor, Kak. Iya, tempat kerja. Tempat kerja. Betul. Benar. Kenapa bisa begitu? Apa karena sering ketemu? Kalau ngomongin statistiknya, itu range-nya memang berbeda-beda. Ini tertinggi nih, 77%. Yang pernah aku baca di 2024 by Forbes, itu mulai dari 50%-an. Gitu. Jadi chance-nya 50-50 nih, kita bisa chinlock di kantor. Terus ada pertanyaan kamu apa, Seng? Itu karena sering ketemu kan biasa jadi jatuh cinta Iya, gitu. betul. Oh iya. Ya sekarang pertanyaannya gini. Nih, gue nanya ya. Yang udah punya partner siapa? Yang udah punya suami atau Bang istri? Izzy. Bang Saya Izzy, yang oke. punya istri. Ngobrol sama orang kerja sama ngobrol sama bini, lamaan mana? Bini saya nggak pernah kerja. Kayaknya di situ. Ini aja udah lama banget nggak kerja nih. Ini yang ini. Oke. Saya nungguin banget. Saya tanya jadwal yang next kapan? Udah saya tanyain. Belum, nanti tunggu kabar katanya gitu ya. Lebih banyak sama istri sih. Alhamdulillah kalau gitu. Alhamdulillah. Berarti kamu termasuk beruntung. Karena sekarang coba kalau kita hitung nih ya, dalam sehari kita punya berapa jam? 24 jam. 24 jam, sama kan? Kalau saya 26. Beda mas. Beda jamnya. Oh gak beda ya. Peringit itu. Sambil ini kayaknya naik pesawat terus pindah ke jam lain ya. Perhitungan waktu Mars. Nah, coba bayangin ya, dari 24 jam itu kita kerja berapa jam? 8 jam. Which is udah sepertiganya. Oh Iya, Iya kan? yes. Terus habis itu kita tidur berapa jam? Saya sih 2 jam doang. Wah, Gila, subhanallah. beneran lu. Sisa hidup ya? Hidup. Alhamdulillah. Kalau saya dari jam 9 sampai jam 5. 9 lagi. Jam 5 biasanya sholat subuh. Nah, lanjut lagi sampai jam 9. Sampai Nadine bangun. Lanjut sampai Nadine bangun. Nah, kalau Nadine bangun jam 6 bangun. Ya, oke. Kalau Nadine anak saya, Kak. Oh, Nadine anaknya. Bukan bini ya, kirain Bukan, bini. Bukan. bini itu siapa ya? Renita Dineka Sari. My wife. You are everything. Oke. Gue lempar telur loh. Iya. Ya udah, kita balik lagi ya. So, Ya, Kak. rata-rata orang pada umumnya kalau kerja kantoran 9 to 5, mereka kerja 8 jam. Belum ditambah travelnya gitu kan. Artinya pergi ke kantor, apalagi Jakarta. Berapa jam guys kalian kalau 2 jam kalau 2 macet. jam ya Kalau kan? saya dari Selatan 3 jam.
3 jam Satu itu. kali pergi. Satu kali pergi kadang kalau lagi macet banget, Kak. Iya. Oke, berarti anggapannya udah tambah 6 jam. 8 6 jam. tambah 6, 14. Lu 14 jam. Kapan ngomong sama bini katanya? Iya. Ditelepon. Ditelepon. Video call. Suka video call. Kan kalau lagi nggak kerja. Oh, kalau lagi nggak kerja, Iya, benar-benar. kalau lagi kerja mah ya jarang sih ngobrol sama istri. Jadi saya ngobrol sama istri tuh kalau lagi nggak kerja. Oh, kalau lagi nggak kerja. Kalau- Seringan kerjanya apa enggaknya? Akhir-akhir ini lagi promo film, promo film. Berarti kerja nggak itu? Cepat, soalnya cuma gope dibayar. Kalau promo film cuma gope. Sama ini. Sebelum lanjut nonton podcast ini, kita pengen ingetin kamu buat join membership YouTube Suci. Kamu bisa nonton video eksklusif cerita di balik sang juara Suci 11. Senior tuh pada ngomong jangan materi itu suka jadi kejadian, lu ganti aja penjuara. Beneran runner up gua. Ini juara 3. Juara 3. Aku ngomong Rizky juara kan? Aku juara aja gitu. Iya benar. Diskon merchandise Suci hingga early access podcast TKS. Harganya mulai dari 19 ribuan, guys. Jadilah bagian dari pemuja buah naga. Klik join sekarang. Langsung. Gas! Asoy. Berarti si sabar di Jadi bioskop. tapi kan kalau filmnya laku saya dapat bonus. Amin. Iya, doain. Terlalu jujur. Lanjut, Kak. Iya. Oke. Tapi lumayan sering lah kalau sama istri kalau lagi di jalan pun kan karena panjang perjalanan video call gitu. Ya, tapi kalau misalnya kita ngobrolin secara rata-rata, let's say pun gitu ya, 8 jam tadi kerja nggak bisa diganggu. Tidur anggap aja rata-rata 6 jam deh 6 misalnya jam. gitu ya. 14 jam itu kita waktunya dipakai udah kelok tuh sama kerja sama tidur. Sisanya berapa jam? 10 jam. 10 jam. Nah, dari 10 jam itu tadi travelnya aja kamu udah 6 jam sendiri pulang Iya. pergi ya kan? Kamu 4 jam. Belum lagi nanti Berenang acara aku. kantor Berenang 2 jam Oh iya benar. Sama anak istri kan? sendiri. Oh sendiri. Me time. Oh, me time. Me time. Healing. Apa? Healing. Enggak sih, enggak Ya, healing. Healing banget. Cuma pengen renang doang. Enggak healing juga. Iya. Jadi kalau bisa dibilang gitu kan, sepertiga dari hidup kita kebanyakan itu dihabiskan waktu di kantor. Belum lagi sama lembur dan segala Iya. macamnya. Jadi mau nggak mau kita terlimitasi dari waktu dan jarak. Dan dari waktu dan jarak itu akhirnya attention kita pun lebih banyak kepake di kantor. Oke. Contohnya, misalnya kita harus ngebangun skill nih, gitu kan, untuk kayak gue bisa nggak nih problem solving nih buat ngerjain project ini, gue bisa nggak nih ngejar deadline, akhirnya Iya. sampai lembur-lembur gitu kan. Jadi yang namanya satu waktu udah dihabiskan cukup banyak sama orang kantor. Terus yang kedua bukan hanya waktu tapi attention dong gitu. Kita kasih energi kita kasih perhatian kita gitu. Karena apa? Ya ini pekerjaan yang ngasih gue kehidupan. Iya. Dan yang terakhir adalah kita mengusahakan. Kenapa? Misalnya nih kita berantem sama teman kantor, tapi kalau kita udah punya project, terus projectnya harus jalan, ya gue nggak mau tahu lu berantem nggak berantem, pokoknya gue mau projectnya jalan gitu kan. Sedangkan kalau di rumah gitu berantem terus habis itu emang ada KPI harus selesai tuh berantemnya, enggak kan? Enggak sih, Gitu. benar. Jadi akhirnya orang terbiasa untuk ada problem di kantor diselesaikan, tapi kalau di rumah ternyata mereka suka lupa tuh skillnya Dibiarin nggak aja ya? dipakai. Oh, berarti harus ada project kalau di rumah. Bener. Apa Berarti tuh kudu contohnya? Ya KPI-nya misalnya tiap hari harus ngechat. harus itu mah tukang renov. dong, keluarga tukang. Masa tiba-tiba. Iya, kan kalau tadi kan bisa solusinya itu berarti. Benar. harus ada. Jadi berkata kita udah meluangkan waktu, Iya. perhatian, terus kita ngusahain juga gitu kan supaya pekerjaan ini menjadi lebih bagus. Nah pertanyaannya di rumah kita melakukan usaha yang sama juga nggak sama pasangan kita gitu. iya, benar. Itu yang akhirnya membuat orang jadinya cinlok nih kenapa? Ternyata gue berantemnya cocok di kerjaan sama dia. Oh, berawal dari berantem ya? Iya, berantemnya gue cocok nih sama dia. Nanti bisa aja nih, berarti kalau gue pacaran ya kan cekcoknya udah, berarti udah cocok. Tapi Kak, kenapa yang selalu dapat pasangan itu orang yang udah punya pasangan, tapi yang jomblo di kantor selama-lamanya masih jomblo gitu? Emang gitu seringnya? Gue tahu dari teman-teman Kayaknya dia curhat sih. Enggak. Bukan. Gue kan belum pernah kerja kantoran. Belum pernah kerja kantoran, Iya, tapi pernah tapi- pacaran. Pernah pacaran mah. Pernah pacaran? Tapi teman gue cerita dia jomblo, tapi temen yang udah punya suami malah selingkuh dan cowoknya itu nggak mau sama dia gitu. Mungkin dia selingkuh sama orang yang selingkuh juga kali. Lu mau emang sama orang yang selingkuh? Oh enggak sih, Enggak juga kan? Nah, makanya. Jadi sebenarnya kalau misalnya kayak gitu nggak ada kepastian atau keharusan, tapi lebih ke arah kayak
pertanyaannya untuk yang single, apa yang sudah dilakukan untuk mengusahakan gitu kan, TP-TP, caper-caper. TP-TP gitu. itu apa? Tebar pesona, ya Allah. Ya Allah. Iya. Kira tadi itu transfer. Maksud transfer. Masa dari awal kenalan langsung transfer. Nah, itu banyak loh sekarang di dating Dari apps. awal kenal? Dari Iya. dating apps. Banyak yang scam gitu. Banyak yang curhat sama aku, Kak, aku udah capek main dating apps, sharein aku aja. Karena mereka katanya banyak yang di scam. Oh, kalau itu Dibohongin. pernah juga saya Pernah. Tapi nggak saya transfer. Oh, nggak? Ini mah scam kata saya gitu. Orang baru kenalan kan. Tiba-tiba aduh mobil aku rusak nih, boleh nggak aku ngapa ke gua dulu kata gua. Kan lu punya temen gitu. Iya, Kan benar. baru kenal. Kondisinya masih single apa udah punya? Masih single lah. Masa? Make sure dulu. Nah, kan tadi kan nanya, biasanya kalau orang udah punya pasangan lebih gampang dapat pasangan. Nah, itu kan gue make sure. Enggak, gitu. Kak. Dulu. Dulu ya, oke. Gitu. Seru. Takut keselip gitu ya. Iya. Demi Allah. Tuh saya demi Allah tuh Kak. Tapi Kak, kenapa di kantor itu banyak yang larang kayak jangan pacaran sesama karyawan Peraturan gitu. bahkan jadi Iya. peraturan kantor gitu. Oke. Pertanyaannya, kalau misalnya bawah nih gitu ya. Kamu pernah dong punya cowok yang kamu kesengsem banget gitu ya, kamu naksir Pernah. di satu kantor nih. Ya, misalnya di Satu satu komunitas, kantor. satu komunitas. Oke, satu komunitas. Heeh. Pertanyaannya, kamu bisa nggak berkomunitas atau sibuknya ngeliatin orang itu doang? Iya sih. Ya itu udah jawabannya. Jadi nggak fokus ya. Nah, itu bener. Karena kita kan kalau misalnya udah suka sama orang, kita pasti lebih pengen merhatiin nih gerak-geriknya dia. Ya ampun, dia tadi senyumin aku. Ya ampun, kasih gitu kan. iya, benar. Senyumin nih kan cerah kan Iya, gitu. iya, Jadi iya. karena kita kebanyakan adalah belum bisa membagi mana fokus untuk profesional dan fokus untuk pribadi. Jadi banyak kantor yang udah deh, daripada banyak drama, karyawan di sini aja udah berapa ribu? Berapa puluh ribu? Di Kompas, Di Kompas. itu ada sekitar 6.500. Tahu tuh. HRD. Gue percaya, oke. Data dari mana? Kan HRD tadi kan, iya. Itu 6.500 gitu kan. 6.500. Nah, coba Bapak bayangin, Bapak harus ngurusin percintaan 300 orang. Pusing nggak? Pusing. Nah, ya itu benar. dah Ngurusin makanya. orang yang nggak percintaan aja pusing gitu. Bener, kerjaan aja nggak beres. Kerjaan nggak beres, apalagi yang harus ngurusin ini, harus putus ini. Belum lagi selingkuh-selingkuh ya. Iya, selingkuh-selingkuh. Nah, ini juga nih Oke, yang jadi kenapa perhatian nih. Oh. Karena kan menurut data ya. Saya main di data. Lalu data. Kompas.com, menurut Kompas.com, ya perusahaan ini juga. Dari Newsweek, survei Rent Casino menunjukkan 85% itu perselingkuhan adanya di kantor. Nah, itu benar berarti ya 70% ada menjalin asmara. Berarti kalau 70%, 85% berarti sekitar persinggungannya Wes. itu di Cerdas. 400%. Nggak jadi cerdas. Nggak jadi terlalu jauh persinggungannya. Betul nggak Kak itu Kak berarti? Chance-nya pasti ada. Coach ya sebetulnya Coach, ya Anas. boleh dah coach gitu ya. Oke, jadi sebenarnya chance-nya pasti ada karena aku coba bandingin juga sama luar negeri ya. Data terakhir yang aku lihat dari Forbes di 2024, dia bilang memang sekitar 50% perselingkuhan itu terjadi di kantor gitu. Jadi range-nya adalah start dari 50 sampai 85%. Jadi kalau pertanyaannya kayak apakah betul perselingkuhan itu terjadi? Iya, tinggal pertanyaannya satu, dilaporin apa enggak? Ya kan? Jangan-jangan 85% tuh yang nggak dilaporin. Support teman sekantornya. Iya, pada Iya, diem-diem. ada. Tapi biasanya cewek kalau misalkan nih Hmm. kita berteman, aku selingkuh, kamu pasti ngejaga rahasia aku. Ya, Kalau nggak sih? bestie. Iya, Kalau bisa dari gitu. divisi sebelah, yang sebelah sama lo pasti kayak, ih tahu nggak sih Laporin. gitu. Iya. Apalagi bosnya tuh ya, bosnya yang selingkuh sama bawahannya gitu kan. Habis itu yang ini kesel Bos sama yang selingkuh bawah. sama celana. Hah? Kan mau. Nggak nyampe celana. Kayak apa ini doang, sarung. Itu pasti kalau misalnya dia kesel sama yang orangnya ini pasti dilaporin tuh sama yang istrinya gitu-gitu ya. Tapi dalam Islam nggak boleh tahu kan katanya. Ya semua agama mah sebenarnya nggak boleh. Siapa juga yang menganjurkan? Kan cinlok itu kan terjadi karena cinta lokasi ya. Ibarat kata ada sesuatu yang di luar dari diri kita taking over. Taking over tuh apa bahasanya? Taking over tuh mengambil alih. Ya, mengambil alih gitu kan, rasa-rasa yang ada di diri sendiri, jadinya cinlok gitu. Bahkan ada pepatah mengatakan Apa tuh?
Kalau ini data ini pepatah ya. Iya. Orang lama akan kalah sama orang yang ada di kantor. Hubungan. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan sama-sama orang. Beda orang. Kalau di kantor Sama hubungan beda. Orang hubungan. benar. Kalau nggak ada orangnya, Lah, ayo. bisa WA. Video call. Tapi kan harus sama orang. Ah, kalau dia mau hubungan sama ChatGPT. Bisa loh, Iya, bisa. selingkuh sama ChatGPT ya. Ada film Her tuh dulu. Iya tahu. Tahu kan yang dia Iya. sama AI gitu, AI-nya. AI komputer gitu. Jangan dia- jauh-jauh, plankton. Oh iya. Ini lebih merakyat nih yang ini. Lebih semangat nih. sama robot ya. Iya. Dikasih makannya besi-besi gitu. Nah itu gimana tuh Kak yang Iya. tadi kata hubungan lama akan kalah sama hubungan yang ada di kantor. bahkan suka merelakan hubungan yang lama sampai akhirnya bercerai gitu-gitu gimana tuh Kak? Sebenarnya aku harus mengembalikan ini kembali ke pribadi masing-masing ya. Kalau aku ngelihatnya apa yang terjadi di balik perceraian itu kan ya mungkin ada banyak hal yang kita nggak tahu. Oke. Iya kan? Kenapa orang selingkuh in the beginning di awal? In the gitu kan? beginning apa? Di awal. Oh. Jadi makanya di make sure dulu. Iya. Jadi kenapa orang The beginning. In the beginning. In the beginning. The beginning. kenapa orang selingkuh sejak awal? In the beginning. Sorry Kak. Parah, kok saya ingin jelasin. Iya nggak lu sih Kang. Sorry ya Kak. Nggak mau Lanjut, Kak. dong. Jadi Lanjut, kenapa Kak. orang selingkuh dari awal gitu kan? Pasti kan ada niatan dong gitu. Entah niatannya itu disengaja maupun tidak disengaja. Yang bahaya justru kalau nggak disengaja. Kenapa? Berarti bukan atas pilihannya dia sendiri. Artinya dia tidak bertanggung jawab. Ntar nyalahinnya siapa? Ya soalnya kan aku kerja sama dia. Aku kan satu kantor sama dia. Jadinya nyalahinnya orang lain. Selingkuh nggak disengaja tuh kayak tiba-tiba udah kepesen aja Oyo gitu. Tiba-tiba udah kepesen. Jalan. Yang satunya juga jalan. Kedapet nggak Bang? Gue udah effort nggak dapet lagi nanti ya. Bisa jadi bukan pesan. Sedih gue kalau udah begini nggak dapet gambarnya. Bisa jadi bukan pesen. Oh. Lagi jalan gitu kan macet-macetan. Aduh males Iya, siapa tahu survei ke puncak, pulangnya kemalaman. Survei apa? Survei lokasi kerjaan, proyek ke puncak, pulang kemalaman, mampir sampai Marangi. Aduh hujan, mampirlah ke Oyo. Bukan gua, temen. Parah Boa. Enggak di TikTok. Di TikTok. Jangan kasihan masih single. Tapi coach pernah nggak kayak misalnya nanganin ini kan kalau coach kan lebih banyak ya kan emang menjodohkan yang misalnya nggak kenal gitu-gitu kan. Kalau ini pernah nggak ada klien yang dia itu punya problem selingkuh di kantor gitu coach? Iya. Kayak curhat ke coach gitu. Ada Oke. nggak? Jadi kan aku kalau secara kerja nih dua, satu menjodohkan. Oke. Tapi selain menjodohkan, aku tuh bisa coaching. Coaching ini kayak konsultasi lah gitu ya. Orang curhat, aku dengerin dan aku bantu kasih solusi. Aku pernah punya klien, dia waktu itu suaminya selingkuh sama karyawannya. Nah. Gitu. Dan waktu itu si klien aku dia bilang, ini bukan pertama kalinya, ini kayaknya udah belasan. Buset. Dari berapa tahun gitu. Terus ya udah, terus aku tanya, kamu kenapa mau datang ke sini? Dia bilang, ya aku benar-benar nggak tahu apakah aku tuh sebagai seorang istri harusnya memaklumi aja hal yang kayak gini gitu kan. Terus aku tanya lagi, kamu maunya apa? Aku udah capek diginiin. Terus kamu maunya apakah menurut kamu cerai itu pilihan yang terbaik untuk kamu saat ini? Karena dia udah benar-benar hopeless gitu. Yeah. Suaminya mau dikasih tahu pun nggak bisa karena impulsif. Impulsifnya itu jadi bukan hanya selingkuh, tetapi dia itu suka beli barang barang online. Dan banyak beli barang online, abis itu ditumpuk tuh di rumah. Jadi rumahnya gue liat videonya kayak gudang, tau gak sih? Gitu. Dia cakung kali rumahnya. Bisa lagi. Afiliator kali kan. Dia afiliator jadi kalau malam-malam istrinya tidur, "Hai guys. Bener juga. Ini ada yang baru guys." Gitu.
Bisa jadi. Bisa tuh. jadi. Tapi Tapi masalahnya barang-barang kayak itu gitu. bukan untuk selingkuhannya berarti ya? Enggak, bukan. Oh beda kasus lagi. Beda nih. kasus, Oh, iya, beda kasus gitu. Jadi dia tuh impulsif. Karena dia impulsif, dia itu impulsifnya tuh kelihatan dari dua perilaku. Yang satu nggak bisa ngelihat cewek seger dikit langsung dideketin. Kalau misalnya tadi ada di online ada barang murah, lucu, second hand dibeli. Nah, itu rumahnya tuh sampai penuh kayak gudang. Nah, itu dia ngerasa kayak udah bukan hanya saya nggak sehat mental, saya jadi nggak sehat fisik. Nggak sehat fisiknya tuh sampai anak-anaknya juga sakit, batuk pilek dan segala macam karena barangnya tuh numpuk dan berdebu. Gitu. Jadi aku akhirnya bantuin dia untuk ya udah mendiskusikan bagaimana proses yang seharusnya dilakukan untuk bercerai. So, akhirnya cerai sekarang. Dalam proses. Iya, sulit kan ya? Bahagia. Tapi bahagia. Yang harus di-highlight adalah setidaknya keputusan dia untuk cerai itu adalah karena kemauan dia sendiri dan sehingga menurut dia itu lebih membahagiakan untuk dia. Gitu. Karena kan kadang kita kalau mau cerai itu kayak itu ya, maksudnya hati-hati banget. Aduh kasihan anakku dan segala macam. Pasti alasannya anak ya. Betul. Dia sudah melakukan itu bertahun-tahun. Nah, sekarang dia merasa benar-benar di titik nggak punya rasa, mati rasa. Dia bilang, aku udah mati rasa, aku udah nggak tahu lagi harus gimana. Gitu. Berarti kalau dicubit nggak sakit? Bukan. Ya, gue nggak nyubit dia sih, Itu mohon Paku maaf Banten. ya. Jatuhnya dia Paku Banten. Gitu. Jadi akhirnya orang-orang yang datang ke aku yang mau coaching itu salah satunya adalah kalaupun aku mau bercerai, kira-kira apa sih yang harus aku pertimbangkan dan segala macam. Dan biasanya aku akan tanya lagi, ini kamu yakin nggak? Karena once kita bercerai pasti kan kehidupan akan beda banget gitu kan. Dan karena beda banget kehidupannya, jadi aku minta mereka untuk lebih aware tuh sama hal itu. Gitu. Aware apa itu aware? Seimbang. Aware. Bukan itu mas, bukan itu nih. Dia seganggu nih. Iya. Nah, tapi aku mau nanya, batasan selingkuh tuh siapa sih? Masih apakah cuma chatting? Misal aku nih punya pasangan terus chat cowok lain gitu, atau ngegodain cowok di pinggir jalan cowok gitu, atau gimana? Itu Kamu beneran manggil cowok di pinggir jalan kayak gitu? Enggak Terus sih. dia sering kalau lagi di jembatan flyover gitu, ya kan kayak duduk. pernah gua gituin tukang rujak. Kan ada lah. Iya, make sense. Iya, make sense. Oke. Kayak misalnya sekedar texting gitu-gitu. Apa sebenarnya batasannya itu ada di dalam hati kita gitu, Kak. Kita sendiri yang tahu gitu. Interesting. Oke, kalau buat aku paling gampang sebenarnya gini. Selingkuh itu batasannya menurut aku dua. Apa? Satu, physical tuh fisik ya. Ya. Ada berhubungannya sama fisik apa enggak. Yang satunya lagi itu emosional. Nah, emosional tuh yang tadi kamu bilang di dalam, yang kita nggak tahu. Bisa aja nih ngomongnya ke istri gimana, tapi rupanya di balik itu mas sebenarnya emang gue suka sih sama dia gitu. Jadi bisa aja tuh orang pura-pura. Nah, kalau misalnya ditanya batasan orang selingkuh tuh taunya dari mana, aku akan mengembalikan lagi ke pasangan tersebut. Karena bisa jadi gitu kan, misalnya kalau kayak aku dan suamiku, karena kita udah saling percaya satu sama lain, misalnya dia harus pergi sama temennya cewek gitu ya, yang emang kerjaan berdua doang, ya udah aku nggak apa-apa gitu, selama apa dia bilang dari awal. Tapi ada juga orang yang menganggap, wah itu udah selingkuh tuh, kok lu bolehin sih suami lu sama cewek lain dan segala macam. Tapi aku dan suamiku misalnya tahu karena itu adalah kepercayaan kita berdua dan tujuannya jelas dan terbuka gitu kan. Jadi kita set batasannya itu sendiri. Nah, pertanyaannya juga kalau misalnya kayak kirim-kirim meme gitu ya. Oh iya. Nah, kirim-kirim meme, reels kucing lucu, flirting, tungtung sahur. Ini gimana? Menurut kamu tuh kamu merasa getaran-getaran tertentu nggak di dalam diri kamu? Aku nggak gampang baper kalau sama orang yang jelek. Harus disclaimer dulu ya. Tapi kalau saling kirim mah ya berarti udah ada inilah. Enggak, bos kirim itu stiker sama dosen gua biasa aja. Maksudnya kalau nggak ada rasa mah biasa aja, Bang. Dosennya jangan-jangan. Soalnya lanjut terus sih. Iya, lanjut terus. Menurutku kalau selingkuh itu kalau udah makan bareng tiap hari. Itu bisa masuk nggak? Itu berarti pengangguran. Yang satunya pengangguran. Bukan cuma selingkuh, pengangguran itu. Makan bareng tiap Tapi hari. kan kadang di kantor nih misalkan rumahnya ada yang searah, gue bareng nebeng dong sama lu. Nah itu Berawal dari bibit-bibit bisa ada chinlock dan lanjut kemana tuh biasanya. Karena sering tuh gitu kan. Tapi itu udah masuk selingkuh belum? Tergantung, balik lagi. Kalau misalnya memang dia ngasih duit kan lu nggak tahu aja. Ini ongkos gue pulang ya, gue bayarin bensin. Selingkuh nggak?
Enggak ya, hitungannya mau ojol. Iya. Ojol Jadi kan sampingan. kadang-kadang kita cuma ngelihat doang, tapi kita nggak tahu dibaliknya. Nah itu yang susah tuh. Kalau fisik mah gampang, ibarat kata kita pegang gitu kan, itu udah kelihatan Ya. selingkuh. Tapi yang susah tuh adalah emosional. Gimana? Tapi tuh? kalau orangnya friendly emang kayak apa tuh? friendly gitu. Apa tuh Maksudnya? Friendly nggak tahu dia. Friendly tuh apa? Oh friendly. Oh iya friendly. Friendly. Oke. Iya. Iya, misalnya kayak sering, misalnya udah dianggap ade gitu, jadi kayak kalau ketemu, apa kabar gitu, itu selingkuh nggak? Dia ke semua orang kayak gitu nggak? Iya, ke semua orang. Ke semua orang kayak gitu. Dia punya pasangan apa enggak? Punya. Punya pasangan. Oke, ya konfirmasi lagi, takutnya besok-besok kamu yang dikira pelakor. Tuh, lu sampai dia pegang mana aja. Ini kok ini ya. Ya, nggak Justru apa-apa. mulai dari sini kan. Ya Gitu. Gua waktu baru jadi yatim sering diginiin apa? Iya, sama kader partai. Dia gini, ngetes dulu, bisa nggak nih, kayaknya gitu. Emang iya? Nggak tahu. Kan niatan orang kita nggak bisa tahu. Iya, Nah, iya. tapi makanya kalau misalnya ada case kayak gitu, terutama udah ada pasangan nih gitu ya, terus dia kemudian ngasih fisik, ngasih perhatian. Nah, kitanya yang harus jaga diri. Karena kalau enggak kita nanti dianggap pelakor. Gitu. Paham banget ini ya Coach Anes ini tentang hubungan percintaan gitu. Karena Coach Anes ini dia emang certified matchmaker. Apa tuh artinya, Bang? Artinya dia bersertifikat matchmaker yang udah dilaminating kan. Sertifikat dilaminating. Iya. Gua pasang kayak begini nih di rumah gua nih. Bener. Dan ternyata cuma ada 2 orang di Indonesia. Yes. Kak Anes ini Yang kedua. salah satunya. Iya, Ya, salah satu dari 2 orang. Yang satu lagi siapa? Ini ada kita panggilkan. Yang satu udah lebih senior. Iya, lebih Tapi senior. orang Indonesia juga. Indonesia juga. Ini kita sambut, ini dia Faisal. Kayak bukan deh dia Maya. Kayak bukan Kayak nggak percaya certified deh. matchmaker. Iya deh. Coba kayaknya ini bisa digerak-gerak ya. Bisa. Bisa gerak. Oh iya. Katanya ini juga bisa digerakin. Nggak bisa ini. Mana? Itu tangan Masnya yang gerak. Oh, Ya. beda. Iya. Enggak, terlalu banyak Bukan tangan. dia ya kayak berarti ya? Bukan. Certified matchmaker ya? Iya, bukan. Bukan. Mas dari mana? Kan dari Jombang lah. Oh, dari Jombang. Abis live TikTok ya dari Jombang. Kalau terlalu gini ada. dia terlalu Terlalu heboh ya. terlalu terlalu lusuh kayaknya. Juga. Perjalanan dari Jombang ke sini aja Iya. berapa lama? Udah sampai Jombang, coy. Gitu tadi live TikTok ini. Pernah lihat gak, Kak? Enggak. Ini orangnya Ini nih. yang jalan kaki mau ke luar negeri. Oh gitu. Oke. Ntar kasih kirimin ke gue ya. Iya. Nah, selain karir coach ya, Coach Anis ini kan juga seorang matchmaker yang udah kita bilang tadi kan. Nah, ini belum banyak di Indonesia nih, Kak. Ya. Kenapa Coach Profesi Anis ini ini ya? memilih profesi ini? Karena belum ada di Indonesia. Bener, sedikit lebih baik. Lebih baik dikit-dikit. Lebih baik saingannya sedikit gitu Iya, kan. iya, Jadi gue iya, masih iya. punya stand lagi kan, gue punya kesempatan untuk stand out gitu. Mungkin kalau teman-teman banyak tahu kan kayak dating apps atau ta'aruf. Betul. Tapi kan udah pada banyak nih yang curhat sama aku kayak udah nggak works nih gitu. Atau misalnya kayak aku udah capek banget, males nih swiping capek gitu. Jadi mereka butuh alternatif. Iya. Nah, aku sama suamiku memutuskan kayak oke deh, kita ambil apa ya alternatif nih buat dating app sama ta'aruf ini gitu. Jadi aku jadi mak comblang. Biasanya kliennya umuran berapa, Kak? Atau dari Ada seumuran ini. Iya, kayak umur Mas ini siapa ya, Mas? Saya Faisal, Bang. Oh, Faisal. Oh, di Faisal. Iya. Oh, pakai ini. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan. Boleh Coba dibuka? kita buka. Bentar, Bang. Aci Resti. Beda. Enggak, ini mah berantakan. Kayak gelandangan Jepang kayak beda. Umurnya berapa, Faisal? Saya 27. 27. Kelihatannya kayak berapa? Kelihatannya kayak 400. Kayak fosil dong katanya. Umur berapa tuh, Kak, biasanya, Kak, yang banyak berkonsultasi sama Coach Anis? Yes, start dari 25 sampai dengan 40 gitu. Jadi sebenarnya masuk dalam range nih. Kalau secara umur yang dibilang ya, Iya. tapi kalau secara looks-nya ya kayak harus kita verified dulu nih nanti nih. Penting ya. Bisa. Penting.
Penting dong, penting. Gagal saya di Luki ya. Kamu lahir di zaman apa dulu? Zaman Dosen. Paleolitikum katanya. nggak sejarah itu ya. Masa dinosaurus itu. Soalnya dia ini jomblo Iya. kan. Oke. Jomblo dan belum pernah pacaran ya Faisal. Belum. Seumur hidupnya belum pernah, coach. Belum. Oke. Coach. Iya. Dan nanti kita banyak ini sama dia lah ya. Nanti mau curhat ya? Iya nanti dia mau curhat juga iya, katanya. boleh. Sekarang diem aja dulu. Nggak apa-apa kalau mau nanya-nanya juga nggak apa-apa Faisal. Tapi gimana nih coach? Misalnya ngelihat 2 orang itu, wah Jadi ini cocok nih. Itu kan ada kalau kayak dari apa ya? Kalau ta'aruf kan misalnya dari segi kerjaannya, background keluarganya, Dari gitu-gitu kan weton. setauku. Nah ya ada kalau dari kebudayaan, dari weton. Nah kalau dari coach itu dari segi apanya tuh yang dilihat coach? Oke. Aku sebenarnya punya 3 tahap dalam Oke. mencocokkan orang. Jadi tahapan yang pertama adalah compatibility, yang kedua adalah chemistry, dan yang ketiga adalah komitmen. Ini aku translate ya. Iya. Oke. Compatibility itu intinya adalah mencocokkan dari aspek segala aspek gitu. Aspeknya tuh bukan cuma kayak pekerjaan Oke. doang, usia, looks dan lain-lain, tapi juga nilai-nilai atau prinsip hidup yang dipunya nih sama si orang ini. Dan visi misinya mau ke arah mana sih? Tapi masa baru deket udah ngasih tahu visi misi saya gitu. Loh kan makanya ke matchmaker, mereka ngasih taunya ke aku. Nah jadi nanti aku yang gini, oh Boah maunya kayak gini, ini kira-kira cocoknya sama Hifzi, apa sama Faisal, apa sama siapa gitu. Nah nanti jadi visi misinya orang. Saya nggak mau. Nggak mau ya. Saya maunya Jepri Nicole. Kalau enggak Nicole. Ya dianya yang nggak mau. Simple aja. Ya nanti aku tanya dulu Tanya ya kan dulu, kalau ya. kayak gitu, betul. Jadi itu yang pertama compatibility. Nah yang kedua tuh baru chemistry. Jadi once misalnya mereka udah aku cocokin, mereka bisa go on a date atau Oke. apa namanya dating pertama lah gitu. Nah, nanti Itu ditemenin nggak? enggak. Oh enggak. Jangan dong. Temenin, Nanti ya, gue Mas ganggu SD, nyambung. temenin. Nah nanti mereka ketemuan langsung, terus habis itu nanti mereka ngobrol gitu kan, mencari kecocokan dan segala macam. Nah tugasku itu sebenarnya selesai dari situ. Masalah nanti mereka mau lanjut lagi sampai mau pacaran atau mau nikah, itu sebenarnya adalah udah di luar tanggung jawabku. Jadi udah pilihan mereka masing-masing. Karena ibarat kata gini, oke gue udah mau ngejodohin lo nih gitu, tapi misalnya Boah sendiri nggak mau usaha, maunya dikejar-kejar gitu kan. Nah yang sulit kan yang kayak gitu Iya, gitu. iya, Jadi iya. kalau misalnya emang mau dijodohin ya orangnya harus yang sama-sama mau berusaha juga gitu. Saling mengusahakan berarti. Betul. Asoy. Kamu udah ngusahain belum? Udah usaha apa aja? Enggak sejauh Udah, ini tanya. sejauh Jual ini pulpen kamu sudah belum? itu usaha apa? Jual es teh Solo. Jadi biasanya sebelum curhat itu gue kasih tips-tips dulu. Tapi kamu pernah naksir cewek kan? Pernah sekali doang. Seumur hidup. Naksir loh ini, sekedar naksir Sekedar sekali. nafsu sekali doang, Bang. Wah, gila Beruntung nih orang. banget ya ceweknya. Ceweknya ya. Beruntung justru. Ceweknya ya. Iya. Tapi ada nggak kayak misalnya kakak nih ya, kan nggak semua orang tuh bisa dijodoh-jodohkan gitu kan, yang kakak kayaknya nggak bisa nih jadi klien aku, ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Ada. Itu kenapa biasanya kriterianya kak? Karena itu tadi dia udah nuntut banyak sama aku. Jadi mereka kan nuntut banyaknya adalah karena dia mau aku yang bertanggung jawab atas hubungan dan pernikahannya dia. Lu mana mau kan? Iya sama. Minta garansi sampai nikah. Itu suara siapa ya? Nah itu Suami saya. Oh suami gitu. Phone a friend. Phone a friend. Oke, oke. Yang halo kak. Ntar lu minta garansi. Iya. Maksudnya misalkan dia sebulan belum dapat pacar, itu minta tanggung jawab sama kakak gitu, sama coach. Dia pokoknya minta sampai nikah. Bahkan kalau emang dia cerai, dia minta dicariin penggantinya. Ya Allah. Terus maunya bayar 100.000 buat begituan. Ya Allah. Gimana gue bisa hidup kan? 100.000. Servis Vespa aja 400. Beli ban 4.800.000 kemarin. Itu aja gue ngambil yang murah. Benar. Makanya karena banyak orang yang mungkin belum tahu gimana caranya mereka memanage relationship atau gimana mereka mengelola sebuah hubungan atau mengelola sebuah rumah tangga, itu yang biasanya klien-klien yang aku tolak gitu. Karena mereka cuma akan menuntut pasangannya aja. Pokoknya semua salah dah, pokoknya cuma dia doang yang paling benar. Nah, gue paling gak bisa tuh sama klien yang kayak gitu. Banyak nggak yang ditolak? Iya, banyak nggak? Banyak. Sama tahap berapa, pertemuan keberapa sampai akhirnya coach, gua nggak bisa deh gitu. Dari awal. Dari awal. Kan aku punya matchmaking interest form. Jadi dari interest form Apa itu?
Lu dong bantuin gue, jangan nanya. Intransform. 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 Nah kalau ini benar-benar nggak tahu. Saya bilang tadi nih, nah, ininya ya teman-teman saya jelasin. Tadi kan waktu kita briefing, tenang. Kalau misalnya pakai bahasa Inggris saya ngerti. Gue bilang itu. Yang ini benar-benar nih. Oke, kalau friend dulu. Saya ngapain intransform bahasa Indonesia-nya? Form ketertarikan. Oh, tetap nggak ngerti. Jadi orang yang Daftar dulu. daftar. Oke, iya, Jadi iya. form registrasi. Oh, itu. Formulir. PDF. Itu Simpelnya PDF. Google Form, Google Oh, Form. Google Google Form. Form. Tetap nggak ngerti. Paham, insya Allah paham. Oke. Jadi orang yang mau mendaftarkan diri buat jadi klien aku, mereka tuh kan bakal ngisi tuh gitu. Google Form itu ya. Google pakai ngisi Google Form itu kayak aku kasih pertanyaan, misalnya kamu pengen cari jodoh yang kayak gimana? Kenapa kamu ngerasa sekarang adalah waktu yang tepat untuk kamu mencari jodoh? Dan aku ngasih pertanyaan juga misalnya gini, kayak apa yang bisa kamu tawarkan ke calon pasangan kamu? Kenapa? Karena kita selama ini terbiasa menuntut pasangan Betul. harus begini, pasangan harus begitu. Tapi orang suka lupa apa yang bisa mereka berikan untuk pasangan. Nah dari situ jawabannya lucu-lucu tuh. Yang ditawarkan itu biasanya segi apa aja tuh? Finansial doang kah? Atau yang lain-lain juga? Ada yang finansial, ada yang dia merasa bahwa dia dewasa, jadi dia akhirnya bisa menemani suami kerja, oke lah, yang kayak gitu. Malah risih. Kalau tiap hari ngikut ya. Kan ada seneng kan? Oh iya sih. Aku sama suami kan berdua terus. Oh iya. Makanya kita bikin bisnis supaya kita bisa berdua terus. Oh iya benar. Begitu. Pilihan ya. Kalau nggak seneng. Pilihan. Istri gua yang nggak seneng. Gua ikutin. Gitu. Pilihan. Ada yang tadi katanya ada yang lucu-lucu tuh. Banyak. Apa salah satunya Kak? Oh, ada yang cerita gini. Aku adalah keturunan dari misalnya nih ya, Jawa mana darah raja. biru ya gitu. Terus jadi nggak bisa tuh sama keturunan ini dan lain-lain. Datang gue nyari orangnya dari mana? Udah nggak, daripada gue pusing, akhirnya gue tolak. Ditolak. Ya. Terus ada lagi yang kayak aku maunya dikasih princess treatment dan segala macam, tapi bersedia bayarnya cuma 100.000. Ya, Kan? Ya lu mau dapetin kocak. lu mau dapetin yang bagus, tapi lu juga belum berani. Maksudnya lu belum mengusahakan. Iya, gitu kan. iya, Jadi dari iya. situ kan kelihatan tuh orang yang bener-bener niat, yang kayak oke, gue mampunya segini gitu. Oke, kan aku nanya juga tuh range gajinya mereka. Jadi dari range gaji tersebut aku lihat mereka willing to pay-nya berapa. Dari situ aku ngelihat seberapa komitmen mereka untuk mau mencari jodoh. Kalau freelance gimana? Kan gajinya nggak nentu freelance. Aku tetap masukin di situ gajinya mereka berapa per tahun. Rata-rata kan betul. bisa. Ini coach berarti kalau yang pengen nyobain ya, misalnya pengen konsultasi sama coach atau pengen ikutan si matchmakingnya tuh, caranya gimana nih coach? Oke, jadi pertama bisa buka dulu website kita, namanya adalah ranum.co.id. Jadi itu adalah platform di mana teman-teman bisa nyobain assessment. Apa tuh? Assessment itu adalah psikotes. Oke. Jadi aku, makanya tadi aku bilang kan mencocokkannya itu bukan cuma sekedar pekerjaan, tetapi juga nilai-nilai hidup. Nah, kita tuh punya satu assessment namanya AKAR. Nah, dari supaya orang tuh kalau misalnya sebelum dapetin jodoh gitu ya, mereka tuh punya akar yang kuat dulu nih dari dalam dirinya. Gue asik banget ngasih filosofis ya kan. Keren. Jadi kalau mereka akarnya udah kuat, mau jadi batang yang tinggi dan kuat, kokoh, mau kena angin, wah pokoknya aman-aman aja. Nah, kita mau bantu orang untuk punya jati diri yang kuat dulu. Makanya mereka bisa nyobain assessment di ranum.co.id. Nah, nanti dari situ mereka akan konsultasi dengan psikolog. Once mereka habis itu mau melanjutkan untuk matchmaking, di situ akan ada interest form. Nah, nanti dari interest form itu baru akan aku pilih mana yang based on my availability, mana yang ini kira-kira cocok nih, aku lagi punya klien ini nih, ini bisa gini nih gitu. Jadi aku yang main catur dah gitu. Oh berarti coach udah punya ini juga lah ya, maksudnya ini bukan stok ya istilahnya apa? Iya, stok single. Ini udah punya, masuk nih, bisa yang ini bisa, gitu. Betul. Oh tapi kalau ngomong-ngomong ini coach butuh akar yang kuat ya, maksudnya calon. Ini udah kuat banget akarnya. Lihat tuh. Akar rambut kan Bang. Kelihatan sih tumbuh di mana-mana gitu ya. Ini akar tunggang. Betul. Iya. Tertarik ya? Iya. Tertarik, tapi tuh psikotesnya harus bagus nilainya.
Enggak. Bukan kayak psikotes gitu, cuma menggambarkan. Kerja pabrik masih. Bukan BUMN, bukan kayak masuk BUMN Nah, gitu. kalau jelek nggak dapat pasangan gitu enggak Ya ya? kalau kamu cuma coret-coret ya paling nggak dijawab. Iya. Jadi sebenarnya untuk psikotesnya itu dia bukan kayak pilihan benar atau salah. Jadi setiap orang itu kan punya pilihannya. Kalian tahu ini nggak sih kayak personality test atau kepribadian? Iya. Tahu. Misalnya kayak, oh kamu lebih dominan, kamu lebih melankoli gitu-gitu. Alpha gitu. Ya, yang kayak gitu-gitu. Nah, Bukan. Jawab terus nih. bantuin saya, sorry Bos. Mas. Iya. Canda Mas ya. Canda lah. Jadi nanti dari situ bakal kelihatan misalnya kamu preferensi apa. Ini salah satu contohnya ya. Ya. Misalnya Mas Hifzi orangnya itu ini banget. Apa nih kalau kelihatan secure dari- banget. Secure itu apa? Aman gitu. Misalnya Berarti kayak cocok jadi security. soalnya udah punya istri. Bukan gitu maksudnya kayaknya bukan Iya. gitu. Iya bukan sih. Kayaknya bukan gitu. Cocok sih bukan kayak sih. gini sih. Silakan masuk Pak. KTP lihat. Cocok ya, cocok. Iya. Misalnya kayak gini, Mas Hifzi udah punya istri sama anak gitu kan. Berarti mungkin orangnya menilai security atau kestabilan itu sebagai suatu hal yang penting. Kenapa harus ngempanin dong atau ngasih makan anak sama istri kan gitu. Jadi pasti dia akan mencari pekerjaan misalnya yang bisa bertahan lama nih gitu. 20 tahun deh gue di tempat itu, yang penting gue bisa ngasih istri sama anak gue makan. Misalnya gitu. Nah, misalnya on the other hand Boah gitu kan, atau di sebaliknya Boah misalnya orangnya ini nih suka pergi ke konser dan segala macem gitu-gitu kan gitu. Nah itu biasanya akan kurang cocok. Kenapa? Bisa jadi kalau weekend dia sukanya di rumah karena udah capek. Iya. Nah kalau Boah gitu, gue suka excited gitu kan, gue energi masih banyak, gue sukanya kalau weekend jalan-jalan gitu. Nah itu bisa jadi nggak cocok, berantem tuh nanti ujung-ujungnya. Oh berarti harus nyari yang sama gitu. Nggak harus sama, tapi setidaknya masih bisa mentoleransi Oke. gitu. Nah kalau misalnya kayak gini kan, kalau misalnya emang kalian udah tahu nggak cocok ya, aku dari awal akan bilang, kamu ada potensi konflik loh, karena kamu sukanya di rumah aja, tapi kamu sukanya jalan-jalan gitu kan. Jadi ini harus diomongin ya dari awal gitu. Jadi supaya nggak nanti berantem, mau ngambek-ngambekan, habis itu ujung-ujungnya cerai gitu kan. Biar nggak gampang cerai sih lebih tepatnya. Gara-gara masalah jalan-jalan doang. Iya, bener. Pengen kepik rumah. Gua kayaknya salah bunga aja. Enggak itu Bang, istri gue mau. Kan tapi Bang Ibdi sama Kak Eca cocok, sama-sama suka ke mall. Suka jalan-jalan kita, jalan-jalan. suka keluar kota, gitu, staycation suka gitu. Nadine juga suka, anak-anak suka semua dia. Aduh pusing jadi. Makanya kan Tiap gue ada bilang waktu kosong. harus secure pekerjaannya, Iya. harus bisa buat lifestyle jalan-jalan. Amin, Iya kan? amin. Ya inilah bentuk kerjanya. Mencari nafkah, Mencari ya. nafkah. Tapi kalau mungkin mau tanya juga nggak ke coach ini tentang ini? Tentang tadi Ranum tadi. Iya. Ini nih tentang ini. Oh iya, kira-kira kalau itu biayanya ada biayanya nggak? Atau sukarela gitu ada? Kayak lembaga Pokoknya bersedekah. LSM gitu kan? Kalau sukarela teh aku nggak bisa ada di sini, nggak bisa makan gitu. Iya. Jadi kalau misalnya untuk ini tunggu buat apa dulu nih, buat psikotesnya Perceraian atau dia buat Perceraian. belum apa-apa dicerai. Belum apa dicerai ya? Konsultasi perceraian. Nggak apa-apa juga nih perceraian buat persiapan juga. Nggak apa-apa. Ada paketnya gitu Kak? Apa gitu? Ya ada, tergantung mau konsultasi atau konsultasi aja, atau mau ngisi psikotesnya, atau mau sampai matchmaking. Tapi kalau misalnya untuk gambaran, sebenarnya untuk matchmaking aku start dari 35 juta untuk 2 kandidat perkenalan gitu. Lumayan ya coach ya. Lumayan. Coba aku mau nanya sama kamu. Kamu waktu dari jomblo sampai akhirnya ketemu istri, butuh berapa tahun tuh untuk nemuin istri kamu? Cepat kalau saya. Kalau saya cepat itu pokoknya saya kenalan itu kayaknya sebulan gitu. Dari jomblo. Oh, dari jomblo. Kayak oke, gue mau pacaran nih sampai akhirnya memutuskan dapetin calon bini kamu. Oh ya dari lama lah, dari lahir. Dari lahir? Dari lahir. Dari kecil udah mikirin pacaran? Enggak sih. Dari Enggak. kuliah SMA kali. SMP kali. Oke, nikah waktu itu umur berapa? Nikah saya umur ke 30 sih, 20 berapa ya? 26. 26. Anggaplah kamu butuh 5 sampai 6 tahun. 26 apa 27 ya?
Lah kan abang yang nikah. Iya. Ya, itulah. Abis ini kayak Eca marah-marah deh. Abis ini kayak lu lupa perkawinan kita. 2018, sekarang tahun 2025. 2 tahun yang lalu. Udah hampir 7 tahun ya. Wah. 2018, 2019. 2019 hampir 6 tahun. 2018 sama yang mana gitu? 2019 kenalnya. Oh, kenalnya. Oke, 2019. berarti dari 2018 atau 2019? 2019 awal. Pasnya 19 awal. berapa? 2019 awal kayaknya. 2019 awal. Iya. Itu kenal tuh ya? Iya. Kenal sama Itu udah Eca. nikah. Oh, udah nikah. Udah nikah. Kenalannya dari 2018. 2018. Oke, mulai cari pacar dari umur Mulai dari pacar mah dari TK. SMP. SMP. Berapa belas tahun tuh yang dibutuhkan untuk mencari jodoh tuh? Berapa belas tahun tuh berarti? Hampir berbelas-belas. Goblok nih kalau itu. Jangan nanya ngitung. Ya lama banget ya. Oke, lama nih bertahun-tahun, Iya. ya kan? Banyak sakit hati nggak di tengah-tengahnya? Wah parah. Iya kan? Sampai nangis. Gitu. Healing Yang juga di nggak? kosan nangis. Iya. di kosan kos- siapa kok kamu tahu sih? Enggak, saya pernah dengar ceritain Oh, dari dengar Mas cerita. Yusril. Diusir sama temennya gara-gara nangis mulu. Enggak, saya dengar dari sahabatnya. Dari sahabatnya. Dari SMP saya sering nangis. Gitu ya lama lah pokoknya. Iya. Mama, sakit hatinya banyak. Banyak. Oke, sekali dating kamu ngeluarin uang berapa? Wah nggak tahu Berapa sih. kali dating? Saya orangnya royal soalnya. Oh, alhamdulillah. Apapun pokoknya saya berikan. Subhanallah. Mobil diberikan juga nggak? Ya itu mah saya juga nggak punya. Kalau itu mah itu juga saya baru-baru Ya kali ini. aja kan dia mau, ya Iya, kan? iya. Nah, kenapa harganya terkesan mahal? Iya. Sebenarnya kalau kita pikirin lagi, kalau kita mau cari jodoh itu kan butuh waktu, Betul. butuh tenaga, Betul. butuh uang juga, ya nggak buat beliin dia makan, buat dating bareng, transportasinya, sampai terakhir sakit hatinya juga banyak. Nah, kalau misalnya kamu mau jalan pintas untuk tidak harus ke sana, that's Meminimalisir why itu ya. kamu ke matchmaker, gitu. Supaya apa? Supaya kamu nggak buang-buang waktu, nggak buang-buang uang lebih banyak lagi, Betul. dan nggak membuang hati kamu. Sakit kan hatinya? Sakit banget kalau lagi Asli. sakit hati itu. Iya. Capek banget. Ketawa nih, belum relate nih, ketawa. Nah makanya kita tes Faizal Iya. aja ya. Oh, tes Kita Faizal, tes tes Faizal. Faizal. Soal ya. Ini percintaan. soal percintaan nih buat Faizal. Nanti kita tanya Faizal dulu, baru nanti Kak Anes menanggapi apakah jawaban dia ini Relate. tepat Cocok. atau enggak gitu, atau Oke. cocok atau enggak ya. Interesting. Oke. Ya. Untuk Faizal, Ya, Bang Ibsi. siapa penemu Udah susah nih, Bang. Itu terlalu Berikutnya nggak gitu ya? Berikutnya nggak gitu ya, Bang? ini soal first date aja, soal Iya. first date ya. Nanti Coach Anes menanggapin ya. Tempat mana yang cocok untuk first date dan kenapa menurutmu? Menurut Mas Faisal. Rumahnya. Rumah si perempuannya. Kenapa? Kok dia ngekos? Rumahnya, tetap rumahnya. Dia kan ada di rumah. Ajak ke rumahnya, Bang Ibsi. Ya kalau dia orang Jakarta ngekos, Iya, iya. rumahnya di Bantul. Mau nggak mau kayaknya. First date lo ini. Iya. Saya nggak pernah Jangan kepikiran. nyusahin. Saya nggak ada pikiran kosnya Ya udah mungkin. deh. Oh iya ya, kos ya. Langsung patah tuh saya tuh. Ya iya. Langsung patah. Ya udahlah. Oke, berarti rumah ya. Kamu Iya. ini orang yang rumahan mungkin ya. Dan kenapa rumah? Ya biar dia ngerasa aman aja, jadi nggak ada perasaan mau dibawa kemana. Oh. Gitu sih. Ya. Di Oke. rumahnya aja lah, dilihat orang tuamu nih gitu. Lah kan Oke. canggung dong, lagi kencang. Ini jawabanmu jujur atau Jujur. kamu mengada-ngada? Jujur. Jujur ya. Oke. Gimana? Tepat nggak ini Coach Anes? Gentleman loh. Respect. Berarti kalau gentleman, oke. Ada ininya. Kalau nggak gentle gini. Iya, benar. Nggak perlu sih. Sebenarnya nama itu nggak perlu. Cuma nggak apa-apa deh. Oke. Gentleman ya, berarti ya. Kalau misalnya ditanya kenapa gentleman, satu, artinya ketika mau datang langsung ke depan orang tuanya, dia sudah punya komitmen yang tinggi. Keren. Bedanya kalau misalnya orang ya, yang gitu kan, mereka belum mau serius, mau manfaatin apa segala macam, pasti ketemunya di kosan. Gitu. Oh. Karena apa? Gue nggak harus berkomitmen ketemu orang tuanya gitu. Tapi kalau misalnya ketemu langsung sama orang tuanya, dan satu kata yang bagus nih, membuat perempuannya merasa aman. Makanya gue bilang gentleman. Keren. Kan bisa di kafe tapi bawa brimob. Kalau bawa patwal, keterlaluan juga buat terlalu lama sih. Mahal ya. Gitu. Jadi Apa kalau Kak? Tadi mahal.
Mahal. Emang Bawa patwal. Patwal bayar? Enggak Ada suaminya loh ini. Ada suaminya loh. Enggak lah, bayar lah. Iya kan tergantung. Tergantung. Ngapain coba buat Iya dating benar. doang. Iya. Ada loh tapi di Ada, TikTok. ya. Ada jasanya dong pasti. Takut juga takut. Swasta. Oh, iya. Patwal swasta. Iya. Oke, jadi tadi pertama menurut aku jawabannya gentleman karena memikirkan ceweknya bahwa merasa aman. Oke, Dan keren. yang kedua adalah yang penting tempatnya tuh bisa buat ngobrol. Jadi contohnya jangan ke bioskop. Kenapa emang? Karena kalau ke bioskop kita kan sama-sama ngeliat layar, jadi nggak ngobrol. Nah, atau ikut podcast kayak gini. Nah, ini bagus nih karena bisa ngobrol gitu. Langsung first date langsung diundang. First date diundang podcast. Aku diundang Om Ded. Kamu mau nggak? Aku diundang Om Ded. Mau nggak first date? Om Ded. First date gue gitu dong. Tapi kalau kamu bilang gitu kayaknya di approve deh. Iya. Kalau misalnya kamu minta gitu ya First ke date. first date di Iya. podcast. Nggak, tapi jangan mentang-mentang first date jadinya harus ke podcast Om Ded. Itu kan Lunjak kayaknya deh, kayaknya lunjak kayaknya. bisa. Oke, ini kita langsung pertanyaan kedua Oke, ya. pertanyaan Boa, kedua. kasih pertanyaan Boa. Pas ketemu hal pertama yang bakalan dilakuin atau diobrolin itu apa? Kenapa? Kenalan dulu kayaknya nih, kalau pertama kali ketemu ya. Nah kan lu kenal di chatting. Ini maksudnya pertama kali ketemu gimana? Iya pertama kan udah chattingan, Iya. terus ketemu nih apa yang bakalan Lu lakuin dan kenapa? Mm-mm. Misalnya kan pertama banget ketemu nih. Ya, misalnya tadi di rumah. Nah, apa yang bakal kamu nih dia lagi nongkrong nih depan rumah nih. Apa yang kamu lakuin tuh? Nyapa, salam. Iya. Nih, misalnya Gak usah disalahin dia nggak apa-apa. dia nggak ngerti konteksnya kayaknya. Ya Nih, nyapa bener. Hai. gitu misalkan kan. Mas Faisal Misalnya deh ini calonnya ya, deh. chattingan sama Boa. Terus kita ketemu. Kamu ngajakin ya udah ayo ke rumah Lagi kamu depan aja. rumah. Terus kamu ngapain? Iya ngapain sama aku? Assalamualaikum. Gimana tuh, Mbak? Kredit. Udah jangan bijak. Aku pengen tahu dulu habis assalamualaikum Habis apa? assalamualaikum apa? Assalamualaikum ngapain? Assalamualaikum. Madu. Itu salah sematu kan itu. Itu salah sematu. Ya tadi remote-nya ya. Iya remote. Apa? Ya salam-salam, bertegur sapa, tanya kabar. Oh gitu. Ya bahasa basi kayaknya formal kayaknya. Oh, nah, bener nggak tuh kayak gitu lah? Kayaknya salah ya. Bisa lebih baik. Nah, Kalau lebih baik berarti apa tuh yang harus dilakuin, Kak? Misalnya gini, kamu hari ini cerah banget seperti warna baju kamu, gitu. Memuji berarti, Mas Faisal. Misalnya Misalnya nggak nyangka ternyata aslinya lebih cakep ya daripada yang tapi di harus foto. tulus ya. Iya harus tulus berarti ya. Nah, nggak boleh cuma Kalau yang pasanganmu mukanya kayak kamu juga nggak boleh berarti. Nggak boleh muji gitu. Iya saya nih. yang sama banget ya. itu mah dia berkembar. Pakai cermin kayaknya tuh. Kalau kayak Madonna. Oh gitu ya. Jadi Tapi ya yang tulus dan yang real aja gitu betul. ya. Kenapa? Karena sebenarnya itu kasih tahu bahwa gini, kita memperhatikan kamu loh, gitu. Bahwa kok kamu biasa kalau di chat misalnya kayak senyum kamu lebih manis ya daripada yang di foto. Nah, artinya kan sesuatu yang real kan. Iya, gitu. iya, iya. Ya asal make sure aja itu tulus gitu. Tapi intinya adalah kita mau ngasih tahu bahwa gue tuh ngasih perhatian loh sama lo. Karena kan balik lagi kita kan mau ngasih perhatian dan mau mendapatkan perhatian kan dari pasangan gitu. Seril mungkin ya. Jadi kalau misalnya nih, ini Boa adalah cewek yang first date lu dan kamu baru pertama kali ketemu. Nah, kira-kira kamu dengan tips yang tadi akan mengatakan apa? Oke, coba ya. Coba ya. Ke bawah ya, ke bawah ya. Coba ya. Bajumu bagus, Kak. Lahir lah. Ya nggak usah. Sininya. Kopral. Aku harusnya nanya dia gimana? Apa? Iya, dikasih tahu bajunya responnya tadi bagus dengan gimana? Basa-basi. Kurang suka. kurang. Biasanya Kurang. cewek kalau first date ketemu tuh kayak ternyata lu aslinya asik ya gitu, lebih seru. Kan tapi belum tahu asik atau enggaknya. Iya, kan baru Lu salah ketemu. juga berarti. Enggak, Bo, lebih seneng kayak gitu. Ya baru pertama kali. Lu berarti lu asik ya dulu. Joget. Asik joget. Woi, lu asik ya.
Ya kan orang belum bisa nyimpulin kalau lu asik atau enggak. Kecuali tadi lu di awal udah asik nih. Ntar lu Faisal jadi tolol. Gue tahu. Kalau gue jadi Faisal, gue bakal ngomong Gimana? apa? Ngomong apa Gimana? misalnya? Kamu ketawanya renyah banget ya. Iya benar. Itu Soalnya kan kamu pertama kali ketemu dia, mungkin dia belum ngomong. Kamu nggak tahu dia lucu apa enggak. Tapi dia pasti ketawa ngelihat muka lo. Iya kan? Iya. Jadi kalau misalnya dia ketawa nih, itu tadi wah kamu saatnya masuk. Oh dia ketawanya cerah banget. Renyah gitu. banget. Aku ya misalnya aku on the first date ketemu Boah pertama. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, saya mau pulang. Jahat banget. Disuruh nimba. Suruh nimba. Disuruh nimba. Lagi coba. Siapa? Kaget sendiri. Aduh, Oke, nah kalau tema obrolan yang kayak gimana nih untuk first date? Apa tema obrolannya? Yang ingin perempuannya bahas apa, saya coba mengikuti dia. Ya kan biasanya yang memulai Iya. kamu. Biasanya lelaki dulu harusnya. Apa biasanya? Ya saya tanya, kamu mau ngomong apa? Bagus bang. Jujur puas banget ya, setuju. Cocok nih. Udah lu jomblo kan? Cocok. Bagus. Udah jadi Jodoh. Iya. Buat nih. Bisa disikat gigiin, bisa nih. Ini jadi sesi emang sengaja mau macam-macam. Iya, ini tinggal dicukur dikit Boah. Sama digosok-gosok. Udah jadi orang. Kayak mandiin orang gila ya? Saya mandiin orang gila ya? Gimana tuh Kak kalau kayak dia tadi Kak? Bener itu. Gitu, sorry, apa tadi ngomongnya? Kamu mau ngomong apa? Kamu Kamu mau mau ngomong apa? Kamu gimana rasanya? Kalau aku sih suka dengan cara orang gitu. Suka? Maksudnya berarti dia memberi kesempatan untuk kita berbicara gitu. Enggak yang dia nyombong, tadi maaf ya kesininya aku naik motor gitu-gitu. Ya nggak sombong. Iya. Nggak sombong. Merendah malah. Iya. Itu merendah malah. Bagus gitu. Itu mogok di 4 kilo. Itu ngeluh. Itu orang ngeluh coba. Bener. Gimana? Oke, Kak? bertanya itu boleh dan itu bagus, tapi jangan bertanyanya kamu mau ngomongin apa, kan lu yang datang ke sana. Iya. Jadi ada baiknya kalau misalnya sebelum first date coba kepoin dulu gitu, Riset cari ya, tahu. Kak, ya? Iya riset dong orang kayak gimana, Betul, lihat iya, sosial medianya gitu kan sukanya apa gitu. Oh kamu kalau main basket biasanya di sini ya, gitu dong. Jadi pas kamu datang ke rumahnya karena udah tahu, oh itu ada fotonya tuh. Jadi itu berasa bahwa kamu berasa diperhatiin nggak kalau kayak gitu? Iya. Iya. Betul. Gitu. Atau kalau emang bingung tiba-tiba teriak aja, Indonesia kacau. Gak ikutan. Cerah, Indonesia cerah. Orang Indonesia cerah kok. Kata Pak Prabowo Indonesia cerah. Lagi baca prompter. Nggak ada di prompter. Nggak ada di prompter. Oke, pertanyaan selanjutnya, Boah. Pertanyaan selanjutnya. Faisal. Kalau si cewek kelihatan nggak nyaman, Udah apa pasti. yang Kalau dengan yang Iya, dilakuin misal tadi lah. first date tapi ceweknya nggak nyaman kayak garuk-garuk apa nggak nyaman. Itu Bukannya gatel kamu itu. bukan nggak nyaman, Iya. mandi, berarti ceweknya mandi. Iya, itu kira-kira kamu ngapain? Minta maaf. Baik banget dia jadi cowok. Minta maaf. Gimana tuh, Minta Kak? maaf. Minta maaf atau kalau masih nggak bisa pulang. Oh nyerah. Itu gimana coach? Lo garuk-garuk, terus dia minta maaf. Nggak nyambung sih menurut gue ya. Enggak, dari garu-garunya udah nggak nyambung. Nggak nyaman aja, nggak nyaman. Nggak nyaman. Misalnya kayak dia kayak jadinya main handphone terus gitu. Kan kelihatan tanda-tanda nggak nyaman kan orang ke kita. Iya, Itu gimana? Betul nggak yang dilakuin itu minta maaf ya gitu? Maaf ya udah gitu maaf ya doang. Ya gue sih juga bingung ya jadi ceweknya ya maaf ya doang. Kayak maaf kenapa? Ini nggak nyamannya karena apa juga? Kayak karena saya lakukan, saya ngelakukan apa dulu tuh apa? Misalnya saya simpan apa dulu? Ini nggak nyaman. Mas yang ngobrol kita nggak nyaman. Saya minta maaf Bang Ibni. Saya minta maaf tuh. Saya minta maaf Bang ya. Aman ya? Jadi tambah nggak nyaman. Iya. Kalau
Ya balik lagi sih, maksudnya kalau kita minta maaf, ya kamu bagus punya template kesopanan, tapi Iya. balik lagi nggak nyambung ke konteksnya, kan dia lagi garuk-garuk tuh, gitu. Kalau misalnya kayak gitu, kenapa digigit nyamuk, gitu, mau ngambil Iya. autan, Oh. nah balik lagi kasih perhatian. Kalau misalnya dia main HP mulu pas first date, Iya, tuh gimana tuh Kak? Ya tanya aja, kamu lagi ada yang penting, kalau ada yang penting kita nanti lanjut next time aja. tuh. Gitu. Oh. Kalau Habis habis itu itu dia maunya pulang, udah nggak mau lagi, ya udah berarti simple, ya udah dia nggak mau lagi. Iya, Kita, berarti nggak usah temuin lagi ya. Iya bener. Ya wajar lah, namanya juga kenalan ya kan. Iya. Susah banget ini mah orang kayaknya. Gak apa-apa, kita ajarin pelan-pelan Iya, ya, Kak. Oke nih, bener. lanjut Kak. Kalau misalnya kamu tertarik nih sama si cewek setelah first date, apa yang kamu lakuin? Nih setelah first date tertarik nih misalnya sama Boah, apa yang abis itu kamu lakuin? Pulang ke rumah. Enggak, tentang ceweknya, nggak cuma pulang doang. Apa? Yang tentang ceweknya, misalnya ya di rumah di chat lagi gitu Iya, kan bisa kayak kabarin, gitu. aku udah sampai aku udah nih. sampai ya. Bodo amat. di blok. Apa yang kamu lakuin? Kayaknya itu sih. Oh. Enggak belum sampai mikir sampai sini sih. Ya nggak misalnya aja misalnya. Ya mungkin di chat dikabarin. Udah sampai rumah belum gitu Sampai paling. rumah belum atau ngomong lagi kapan mau keluar lagi main lagi gitu. Ngajak ketemu lagi. Oh, Kayaknya Itu ya. bener nggak coach? kayak gitu. Bisa. Tapi kalau misalnya aku bisa memberikan tips lebih Oke. direct gitu ya, nggak apa-apa juga loh kalau misalnya kita menyampaikan intensi, misalnya gini, Boah, aku pengen kenalan lebih lanjut nih sama kamu. Mungkin next time kita jalan-jalan yuk kemana? Gitu. Oh iya. Call to action tuh. Inisiasi ya. Suka banget sih saya digituin ya benar. Artinya kan kita ngasih tahu, gue nyaman lo hari ini, gue seneng lo gitu ngobrol sama lo. Besok-besok kita ngapain yuk gitu. Iya benar-benar. Gimana, udah kelihatan matchmaker Iya kan? iya iya. Setuju, Abis itu Boy. yang ceweknya bikin peyek. Gue bikin peyek. Ya nggak tahu kalau misalnya gitu bikin peyek, yuk jangan gitu ya. Enggak aman. Enggak aman, saya nggak akan ngajak bikin peyek. Ajak bikin peyek bareng. Oke nih Faisal nih, kamu dari tadi kayaknya masih kesulitan ya. Iya, Ada pertanyaan kan nih sama mumpung ada coach lo nih, free lagi lo buat kami lo nih. Bayar coba. Bayar itu ya. Oh, nggak perlu bayar, oke. Nah kalau misalnya ini kan circle, kalau misalnya nyari pasangan tuh, berarti harus punya circle temen lawan jenis atau gimana? Atau nyarinya di mana tuh? Ya kalau kamu pengen pasangan lawan jenis ya iya dong. Kalau enggak dari mana? Nah kalau misalnya temennya nih rasionya banyakan yang sesama Cowok. jenis, cowok, Maunya yang lawan jenis lah. lawan jenis. Tapi dia bingung tempatnya di mana. Tempatnya di mana? Saya nyari di mana? Oke, selama ini yang lawan jenis, tempat lawan jenis di dekat circle kamu Yang di sering mana? ketemu misalnya. Sering Di ketemu. komunitas. Syuting. Ya, di syuting gitu. Komunitas. Komunitas. Nah itu bisa jadi kan ya. Bisa. Kamu kalau di komunitas nggak pernah lihat ini kayak, cewek cakep nih. Iya. Tapi tendensinya bukan ke membangun hubungan, Pengennya apa? yang lain. Apa yang lainnya? Iya, ini kan nyari pasangan. Yang lainnya apa yang lain? Jelasin, Bang Buat Hifzi. bisnis, Bang buat Hifzi, jujur, Bang bisnis, Hifzi. Bang Hifzi. Kacau. Jujur, Bang. Polos kacau udah. Enggak. Yang lain tuh Bang Hifzi yang arah ke sana. Jadi, Ya emang apa yang lain? Yang lainnya apa? bisnis. Masa? Iya, kolaborasi. Kolaborasi. Ada orang mau cakep, oh bisa diajak bisnis. Iya. Tapi gue pernah ketemu orang gitu bang. Nah, Nawarin bisnis pecel lele. bikin payet tadi masuk akal ya. Bikin payet tadi makin masuk akal ini. Iya. Ya gitu. Ini kan buat yang menjalin hubungan. Tapi pertanyaan di dalam komunitas itu ada yang menarik perhatian kamu nggak? Enggak ada. Nggak ada. Ya Sejauh udah ini, cari sejauh lagi ini. yang lain. Apa? Sejauh ini. Di sini deh, masa nggak ada Iya, nih? ini ada. Ini untuk pasangan hidup kan yang menikah. Iya. Bukan yang untuk yang lain kan? Yang bisnis tadi kan beda. Beda. Iya. Enggak ada. Nggak ada. Nah, Kamu tidak melihat ada potensi. enggak ada. Nggak ada. Jangan lihat suaminya kan. Kan masuk. Dia ngeliatin suami kanes, ngeliatin campers, cowok. Semuanya jadi udah ceweknya juga. Tapi ya kan kamu bisa filter sendiri, kan nggak termasuk. Yang cowok nggak termasuk. Suami kanes, ini juga di campers cowok. Dia takut ngeliatin yang cewek-cewek takut pada jatuh hati sama dia. Gitu. Enggak juga kayaknya. Enggak juga kayaknya. Enggak. Oke, gimana?
Kita tanya apa ya? Iya, tapi kriteria maaf aku, Iya. kriteriamu kayak gimana sih emang sebenarnya? Kriteria secara sifat apa fisik sih? Apapun. Oke, dua-duanya. Dua-duanya. Ya kalau fisik sih standar sih, mungkin yang tidak terlalu gendut, yang kurus, itu tinggi, jenjang, udah. Sama cewek sehat. Iya, oke. Cewek sehat. Oke, yaudah sekarang pribadinya kayak gimana? Kepribadian. Sikapnya. Pribadinya yang tidak nakal lah, tidak jahat gitu. Oh, berarti bukan koruptor yang pasti. Iya, bukan Iya. koruptor. Terus Di mana tuh yang nyari yang bukan koruptor atau di mana tuh? Kayaknya sih, waduh, saya mulai tersudutkan. mau nanya apa lagi deh? Tapi logiknya gitu sih, maksudnya gini, kalau kita berkomunitas, misalnya kita emang ada yang tertarik, suka, ya nggak apa-apa, coba deketin aja. Maksudnya kalau kita nggak usaha kan kita nggak pernah tahu dia suka Bener. balik sama kita apa enggak. Tapi kalau misal ininya jong ternyata dia nggak suka, kan kita jadi buang-buang tenaga, buang-buang waktu. Tapi Makanya ikut. setidaknya kita belajar, iya kan? Iya sih. Karena kadang-kadang, ini dia mikirnya langsung jauh ke depan, langsung Iya. di tahap komitmen. Artinya apa? Ini buat pasangan hidup kan? Pertanyaannya, lu first date-nya aja udah kesampaian belum? Kalau first date aja belum kesampaian, lu nggak usah ngomongin rumah tangga. Oh, jadi tetap harus. Ya maksudnya pengen bervisi berumah tangga itu sangat bagus, tapi kamu juga harus ngelakuinnya step by step. Betul. Kecuali memang kamu pilihannya mau ta'aruf ya. Misalnya yang memang dari awal tuh tukeran CV-nya adalah untuk langsung menikah. Nah itu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tidak dalam konteks ta'aruf, terus orangnya juga nggak pengen ta'aruf anyway gitu kan, yang harus kamu lakukan ya kamu harus show interest, kamu harus ngusahain. Jadi even di komunitas itu bahkan sekarang banyak kok yang pakai aplikasi olahraga, terus abis itu mereka cari modusnya tuh sebenarnya buat cari jodoh. Oh. Tapi dari aplikasi olahraga. Jadi Strava. olahraga bareng ya kayak gitu, lari bareng gitu-gitu. Make sense dong karena kan suka olahraga bareng kan. Jadi ya udah kita olahraga bareng gitu. Jadi komunitas sebenarnya bisa jadi salah satu poolnya. Kalau enggak ya udah misalnya kamu bisa pakai opsi-opsi yang ada di luar sana, dan kalau emang kamu nggak mau buang-buang waktu, ya udah datang aja ke aku. Nah, 35 juta ada nggak? 35 juta. Apa? 35 juta. Saya jual sawah dulu jadi. Kayak Jombang di Jombang. Mau Ada lagi ditanya lagi nih nggak? pertanyaan. Ada nih satu nih. Berarti kan kakak bisa ngelihat orang, oh orang ini cocoknya sama siapa kayak gitu. Nah kalau kira-kira saya ini cocoknya sama perempuan yang tipe kayak gimana? Soalnya saya punya temen di tempat saya nih ya. Dia ini bilangnya mengklaim dirinya sendiri nih jago lihat inilah aura orang, bisa baca garis tangan, terus tahu cocoknya nih kamu sama perempuan apa, namanya fisiologika itu. Oke. Nah, jadi bilangnya nih kamu cocoknya sama cewek rambut bondol, punya tato kecil, apal 12 coffee shop di Jakarta. Oh, skena berarti ya. Skena gitu-gitu. Skena. Yang terus bisa diriin tenda Pemkap sendirian. Itu bener apa enggak? Saya nyaris percaya soalnya. Ya tanyanya sama dia lah. Jangan kalau kamu nanya. Kalau menurut kakak ini kan buat bandingan aja nih. Buat banding. Kalau Iya. sama aku harus bicara dengan data. Jadi aku nggak bisa. Statistik ya. Iya, aku nggak Nggak bisa bisa nih lihat dari ngelihat. muka doang. Iya bener kayak Kerja salah mana berarti. ya gitu kan. Aku harus lihat iyalah, jelas salah. kepribadiannya. Sudah sama. Kepribadiannya kayak gimana? Kayak tadi gitu kan. Kamu mau carinya yang nggak nakal. Nggak nakal tuh gimana maksudnya? Nggak nyolong. Apa nggak main cowok? Apa gimana? Mukuli saya gitu loh. Maksudnya nakal gitu. Itu mah Sampai saya diambil gitu. pacarnya kumpul bayaran. Bingung ya. Iya. Rambut dijambak itu takut saya sih. Betul. Nah enaknya sebenarnya kalau datang ke matchmaker tuh gini, karena biayanya mahal, orang yang datang itu emang niat-niat aja, ngerti nggak? Udah kefilter dengan sendirinya bahwa hanya orang yang berkomitmen yang akan datang ke matchmaker. Jadi once misalnya aku kenalin ke kamu dengan klien aku ataupun kamu klien aku dan aku, ada kandidat-kandidat lain, itu memang karena ya udah tahu nih sama-sama tujuannya mau ke jenjang yang lebih serius gitu, dan memang udah committed. Artinya apa, level of commitmentnya udah ada karena udah willing to pay. Gitu. Gitu tuh ikutan berarti nanti ya. Iya, kalau udah mau Nabung siap dulu nikah. nggak apa-apa, nabung dulu. Nabung dulu. Ya insya Allah aku masih bermatchmaking Ria. Kak, tapi aku mau nanya, aku kan sering dulu tuh sering main dating apps. Tapi gagal mulu. Cuman menurut kamu tuh bagusan nyari pasangan lewat dating apps atau emang relasi aja, relasi kerja atau main dari komunitas gitu-gitu? Tergantung pilihan kamu sih. FYI aku kenal pertama kali sama suamiku dari dating app. Oh iya. Iya. Punya dating apps nggak? Langsung. Punya dating apps nggak? Ganot. Yang mana?
Itu dating apps itu Ada Bumble, Gojek, Tintin. Gojek. Bocor bukan dating kan saya tahu, saya punya soalnya. Ada Bumble, Enggak. Tintin gitu-gitu. Enggak nyolot. Coba jajal. Siap. Siap dong responnya. Nah, itu berarti kamu bisa sampai menikah dari dating apps. Yap. Apa Kak dating apps? Kenapa nanya brand dating apps ya? Intinya dating apps lah Betul. gitu. Tapi sebenarnya gini sih, yang harus kita ketahui tuh dating apps hanyalah sebuah tools atau sebuah alat. Ya. Gimana kita menggunakannya, gimana kita ngobrol sama orang lain itu tergantung dari skill kita masing-masing, gitu. Jadi yang bikin aku sama suamiku pertama kali itu nge-swipe kanan adalah di profil gue tuh bacot banget tuh, gitu ya. Jadi gue bilang gue adalah Libra, gue bilang gue sapioseksual, gue bilang gue pluviofil dan segala macam gitu. Pick up line dia pertama kali ke aku adalah, "Hey Libra, bitch." Langsung pantai ya. Bantai, betul. Kutapis. Karena memang ada tuh logonya pantai juga gitu. Karena sebenarnya aku sama dia sama-sama Libra dan dia merasa bahwa dia orangnya rese, ya sama. Profil gue bacot banget. Oh, nih orang rese juga lah, sama kayak gitu. Sefrekuensi ya. Sefrekuensi. Jadi gimana kita naruh fotonya, gimana apa yang kita tulis di profilnya, gimana pick up line kita, obrolan apa yang habis itu dibangun, itu sebuah seni. Makanya kalau misalnya memang belum punya pengalaman, aku sangat merekomendasikan mau dari manapun, udah lu pokoknya yang penting cari first date lo dulu, latihan dulu, karena nanti gitu kan, mau tahu fun fact-nya nggak? Suamiku adalah laki-laki ke-23 yang aku ajak kopi darat dari dating apps. Wow. Banyak ya berarti. Banyak. Nggak cocok. HRD kan, HRD tahu ya ngeliat. Jadi gue tahu nih, oh potensi enggak, ya oh masih bisa lah ini enggak apa-apa, ya oke. Dah, abis itu aku ajak ketemu. Kalau misalnya ajak ketemu, aku pun juga punya strategi. Misalnya aku ketemunya di mall, di tempat rame, ya memang aku merasa aman. Kalau dia kayak mau kemana ya gue nggak mau, pasti orangnya udah mau macam-macam tuh, gitu kan. Oh ya udah, gue ke mall, di mall pun gue abis itu bilang sama sahabat gue gitu ya, gue nanti sore gue ketemuan nih sama orangnya nih ya gue di sini ya gitu. Jadi gue gue bilang gitu kalau gue abis itu Aku tuh culik dibawa ke Kamboja gitu. Gak sampai Kamboja juga sih. Iya. Tapi gitu, jadi harus ada strateginya gitu kan. Nah, semakin aku banyak dating, semakin aku akhirnya tahu, oh gue nggak cocok sama yang ini gara-gara dia bau ketek. Gue nggak cocok sama yang ini, oh gara-gara dia belum apa-apa udah ngajakin mau nikah aja. Oh yang ini terlalu posesif, oh yang ini terlalu apa gitu. Sampai akhirnya yang paling potensial adalah suamiku, orang ke-23. Keren. Berarti pick up line itu sangat menentukan juga ya. Berarti nggak boleh tuh pick up line langsung Sherlock gitu. Apalagi Oh benar. Ada yang pick up line staycation yuk gitu. Iya banyak itu. Tinggal lu respon apa enggak? Gua balas enggak, aku maunya stay halal. Terus dia bilang ayo juga nggak apa-apa. Gimana lo? Oke. Nih Kak Coach Anes, boleh ini nggak kasih pesan singkat nih buat anak-anak kantoran mungkin ya yang lagi cinlok atau justru baru muncul bibit-bibit perselingkuhan di kantor, boleh kasih pesan nggak? Lu boleh cinlok tapi lu jangan selingkuh. Jadi kalau cinlok sama selingkuh dibedain ya, Kalau lu cinloknya adalah memang karena lu single dan dia single, mangga silahkan diusahakan, ya kan? Ya, latihan aja dulu gitu, maksudnya berkenalan dulu sampai kita tahu apa yang kita pengenin. Tapi kalau misalnya cinloknya buat selingkuh, itu udah salah. Kalau udah salah, yang ada gitu kan, itu merusak segalanya. Jadi daripada lu problem nanti, ya ke depannya juga. Iya betul, daripada nanti itu malah jadi bad karma buat hidup kita gitu kan, udah jangan. Kalau buat jomblo yang seperti ini dan ini juga jomblo, saya jomblo. Iya jomblo. Ini jomblo. Ada yang jomblo lagi? Di dunia ini banyak yang jomblo. Ada pesan singkat nggak Kak? Pesan singkat ya? Kayak cuma sehuruf gitu. Terlalu singkat. Gitu. Iya, gue ada 2 kata. Dua kata, oke boleh deh. Gue ada 2 kata. Apa tuh? Find your soul, found your mate. 4 kata dong. Find your mate. 6. Iya benar juga sih. Iya, maksudnya 2 6 frasa. Iya, 6 frasa. Tapi saya artinya aja nggak tahu itu apa. Oke. Find yourself, found your mate adalah gini.
temukan dulu jati dirimu, biar nanti pas kamu ketemu sama orang lain, kamu tahu dia adalah pasanganmu apa bukan. Oh, kadang-kadang kita belum menemukan diri kita sendiri, tapi kita berusaha untuk mencari orang-orang yang cocok buat intinya. Gitu. Nggak ngerti juga. Buat teman-teman, kalau mau nonton Suci, performa Suci dari season 1 Ya. sampai season 11, atau Suci Playground, langsung aja di YouTube-nya Stand Up Kompas TV. Terima kasih juga buat Coach Ane Thank you. sudah main di sini. Thank you. Faisal. Terima kasih Bang Faisal. Dadah, thank Terima you. kasih teman-teman.